Sobatbola.com, sekarang gue lagi ada di Sanjan Indonesian Cafe, restoran atau cafe Indonesia yang ada di Chiang Mai. Kita lihat menunya, ada gado-gado, nasi goreng, sambal tempe, kemudian nasi beef rendang, nasi bakar, ada chicken ayam penyet, soto ayam, rendang. Wah, jadi kangen masakan Indonesia. Sanjan Cafe. Kemudian ada seblak. Ada mie ayam. Nanti kita coba nih mie ayam nih. Udah lama gak makan mie ayam. Nama saya Fani dari Jakarta. Sebenarnya kesempatan yang tidak direncanakan ya. Semenjak kita pandemi karena lockdown, kita butuh mencari pekerjaan. Jadi karena saya hobi masak, jadi awalnya kita emang kepikiran mungkin coba jual masakan. Dan kita belum ketemu banyak orang Indonesia mula-mulanya. Jadi dari awalnya kita nggak kepikiran mau bikin makanan Indonesia. Suatu saat saya ke KBRI perpanjang paspor, kebetulan Ibu Ita. Itu ada salah satu orang Indonesia di situ juga. Selama 8 tahun saya di Chiang Mai, 14 tahun di Thailand, itu nggak sebenarnya orang Indonesia. Jadi saya pikir orang Indonesia di sini nggak banyak. Dan kita mulai dari seminggu 2 kali bikin makanan Indonesia. Jadi dulunya tuh Selasa, Kamis. Akhirnya pelan-pelan bersyukur juga kayak kalau temen anak bule. Dan sebenarnya satu kesempatan pas lockdown kan banyak orang yang nggak sepulang, orang Singapura, orang Malaysia, dan banyak restoran sebenarnya udah tutup. Jadi kita buka, mereka tutup, kita buka. Pelan-pelan customer mulai banyak, customer kita bilang kenapa nggak langsung diubah jadi diganti jadi makanan khusus Indonesia ya. Tapi dulunya kita kecil banget, bener-bener warna gitu. Dulu kita kecil banget, cuma 5 meja. Jadi dulu kenapa namanya Sanjan Indonesia Cafe, karena dari awal kita nggak kepikiran di restoran kita bakal buka sampai kapan. Kita nggak pikirin apa. Jadi cuma Sanjan itu awalnya juga margarin suami sama anak-anak saya di Thailand. Dulunya kita namanya Sanjan Cafe, terus akhirnya di perusahaan dan customer kita di keluar Indonesia. Label Indonesia gitu ya. Jadi orang tahu makanan Indonesia ini. Jadi orang jelas ini kamu makanan Indonesia. Sanjan Indonesia Cafe pelan-pelan dan mulai dikenal sama lebih banyak orang. Ternyata Sanjan di bahasa Jawa itu ada artinya. Saling berkunjung. Artinya juga bagus ya, juga cocok buat sebagai restoran. Tahun 2023 kita pikir karena lockdown pandemi sudah mulai selesai, kita juga pikir peluang kita, customer kita semua bertambah, tapi pelan. Karena daerah tempat kita awalnya itu tuh perumahan lokal. Jadi perumahan yang lokal banget. Jadi emang cuma ada penduduk orang Thai di sana yang, dan bahkan banyak yang orang tua atau gimana. Jadi mereka sama sekali nggak familiar makanan Indonesia, nggak tertarik mencoba karena mereka nggak tahu nyertaan. Akhirnya suatu kesempatan salah satu customer kita kebetulan dia mau take over building ini. Jadi dia tanya mau coba nggak kita pindah ke Old City, karena ini kan termasuk daerah pusat Chiang Mai yang sebenarnya itu ramai dengan turis. Jadi mungkin kesempatan lebih besar, tapi ya dari segi biaya modal pastinya akan lebih tinggi loh ya. Kita pikirkan selama sebulan, akhirnya kita pindah ke sini dan baru maksudnya lebih terlihat seperti sebuah restoran. Akhirnya kita pindah ke sini. Tapi kalau dari menu kan banyak yang nanya menu kita macam-macam. Jadi bami ayam, soto ayam, karena terus ada juga kadang kita bikin makanan Manado, makanan Makassar. Tapi yang ada di dalam menu ini, jadi dari tahun 2021 itu menu yang udah paling populer. Orang-orang termasuk bule atau orang lain yang
mereka kenal sama menu ini. Hmm. Dan menu-menu ini emang waktu itu emang bestseller yang Hmm. gampang dijual. Nah, terus setiap minggunya atau setiap bulan kita akan bikin spesial menu seperti lontong sayur, Oh. bubur Manado, rawon, atau segala macam makanan. Jadi kita pengen juga mengenali orang lebih banyak makanan Indonesia yang mungkin kurang begitu terkenal di dunia kali ya. Orang Indonesia di sini kan berasal dari berbagai macam provinsi apa, jadi mereka emang kangen sama makanan ini, kangen sama makanan itu kan. Jadi ya boleh nggak dibikinin, boleh nggak bikinin ya. Kebetulan untungnya saya senang mas, jadi ya banyak makanan yang saya nggak pernah makan juga, kayak dulunya saya ingat coto Makassar. Coto. Ya, itu lebaran pertama kita buka restoran lebaran bersama orang Indonesia. Mereka minta dibuatkan coto Makassar. Tapi emang ada beberapa rasa yang kayak bakmi ayam itu mungkin rasa makanan Jakarta ya. Iya. Iya karena saya orang Jakarta. Iya. Ini juga bagi orang Jakarta itu ini rasa yang bagi mereka tuh istimewa. Tapi yang kita pengen cari itu ya mungkin kita bagi orang Jakarta itu bakmi yang jamur. Itu rasanya yang harus seperti apa yang cocok masuk lidah semua orang. Jadi saya nggak bikin. Akhirnya kita pakai memori kita sendiri. Waktu kita kecil dulu kita di Jakarta tuh makan bakmi ayam itu rasanya seperti apa. Jadi saya lebih berusaha menciptakan rasa yang benar-benar kita kangen, itu rasa rumah. Setidaknya prinsip saya sebagai pas kita memasak, kita pengen ekspektasi seorang perantau di luar, dia pengen banget dapat makanan yang rasanya itu rasa rumah, bukan rasa komersial atau rasa restoran yang cuman ada rasa tapi nggak bikin kita kangen. Cuman ada iya ini nasi uduk ya itu nasi uduk gitu aja nggak. Kita pengennya tuh bikin rasa yang wah ini rasanya kayak pulang ke rumah tante atau pas dia pulang ke zaman kuliah dulu. Mungkin karena saya dari dulunya dari umur 12 tahun saya udah sekolah di luar. Ekspektasi seorang perantau kepada pas ngeliat makanan halangan kampung sendiri, wah pasti itu gimana gitu. Jadi ekspektasi mereka masih tinggi. Jadi kita berusaha pakai yang mengecewakan. Karena menurut saya ini kan juga melambangkan makanan Indonesia aslinya kan. Kita sekarang jual pasaran kita tuh udah ke internasional. Jadi banyak bule. Kita karena customer utama kita sekarang itu orang Belanda, orang Singapura, orang luar. Bagi orang bule, tempe itu makanan yang istimewa, mahal sekali. Orang luar yang pertama kali makan Indonesia, kalau mereka minta rekomendasi, kita juga usahakan juga menceritakan sedikit sejarah budayanya, kenapa rasanya kayak gitu. Kayak rendang itu paling orang tuh tertarik sekali makan rendang tuh rasanya istimewa. Makanan di Indonesia yang rendang yang setidaknya saya yakin yang saya punya itu kita benar-benar bikin sungguh-sungguh, mungkin nggak berhari-hari, tapi pastinya sekali masak itu prosesnya lebih dari 10 jam. Ini pasti saya masak rendang dalam jumlah 5-6 kilo daging, kita harus masak lebih dari 10 jam. Terus saya siapkan lagi satu malam, hari keduanya masak lagi baru kita jual. Tapi yang bedanya itu rendang saya rendang basah bukan rendang kering. Karena orang luar tidak suka rendang kering. Mereka suka makan buah rendang. Masalah yang paling sering temui, karena sebenarnya kebanyakan orang bule itu pernah pergi ke Indonesia itu tempat terbatas. Paling banyak itu pastinya Bali. Mereka mengenal Indonesia dari Bali. Jadi tapi mereka nggak tahu bedanya makanan Bali dengan makanan yang lain. Jadi mereka kadang-kadang memesan makanan ini katanya, oh dulu di Bali pernah makan ini. Sebenarnya punya cita-cita pengen suatu saat setiap bulan itu kita ganti menu Bali, bikin Bali Festival, bikin Manado Festival, Makassar Festival, pengen kayak gitu. Tapi juga resikonya juga lumayan tinggi karena mereka nggak tentu familiar dengan makanan ini, dan sebenarnya kita masih perlu memperluas kita punya pasaran. Kita mesti perlu lebih banyak customer dari sekarang. Banyak orang tertarik sama makanan Indonesia setelah kita buka sini ya. Mereka minta kita buka cooking class. Belajar kelas. Ya ini juga salah satu ide yang bagus dan emang selalu ada di pikiran. Pernah kita jalankan sekali. Kita pilihan paling gampang, sambal. Jadi waktu itu saya bikin workshop, kita bikin sambal matah sama sambal lamongan, sama sambal terasi, sama lamongan, sama matah, sama biasa, sama bawang.
mereka tertarik sekali karena mereka tahu sambal Indonesia, mereka ada kesempatan makan makanan Indonesia itu tuh sambalnya enak. Sambal Indonesia kita beda sama sambal Thai, bahkan orang Thai pun akhirnya suka sama sambal, apalagi sambal Lamongan. Jadi akhirnya sekarang kadang-kadang saya sehari mesti menyiapkan 8 macam sambal untuk nasi ayam geprek, untuk sambal matah, sambal hijau, sambal pecak. Tapi kita dengan senang hati pengen membuat itu biar orang tahu ini Indonesia variasi sambalnya beda-beda dan rasanya tuh beda-beda semua, sebenarnya nggak sama. Ini salah satu di Thailand gitu, kalau kan orang Thailand juga cukup bisa makan pedas. Kita kemarin dan mereka doyan-doyan semuanya, hasilnya juga bagus gitu. Jadi mungkin selanjutnya mau kita lagi planning buka workshop dan mereka tertarik nama proses bikin rendang. Ini kan memasukin budaya Indonesia. Dan mereka pasti tanya kenapa kok daging dibikin rendang. Nah, kita bisa bilang cerita rendang kan tahan lama. Jadi zaman dulu kan kayak orang gimana kan rendang kalau dimasakan itu kan dia nggak gampang rusak. Jadi bisa dijadikan bekal. Ini kayak orang kalau di luar negeri kan bilang mereka keringkan dibikin jadi ham atau apa. Kalau kita bikin jadi rendang, ya mereka udah datang tim pelatih ya. Oh, tim pelatih. Tim pelatih udah datang 3 kali. Oh, udah 3 kali. Sehari berarti sekali. Iya, waktu itu pas baru datang 3 hari berturut-turut. Oh. 2 kali, sorry. Oh. 2 kali. Dari awal Desember berarti Bu ya? Enggak, pas November. Enggak, baru nggak awal Desember. Awal Desember. Terus sempat membus juga untuk main. Kalau sakit. Enggak sih, mereka tanya ada menu apa, mungkin mereka juga mesti mikirin menu yang cocok buat Pemain atlet. akhirnya itu kebetulan saya customer kita request pengen makan tongseng. Tapi kambing kan nggak ada, sapi udah nggak keburu karena sapi kan proses masaknya kan juga saya nggak setia maksudnya. Jadi cuma ada daging ayam, jadi udah bikinin ayam dan customer itu suka banget. Itu mungkin orang Indonesia yang udah pindah keluar dan cukup lama, dia tahu tongseng tapi bahasa Indonesia bisa sedikit bahasa Indonesia tapi kurang lancar. Akhirnya dia bilang wah tongsengnya enak gimana. Pas kebetulan mereka pergi, yang pelatih Indonesia pada datang. Jadi saya bilang saya ada tongseng hari ini. Tapi mereka waktu itu makan di sini mereka nggak pesen tongseng. Cuma sesudah mereka makan, saya tahu pesen tongseng dong buat dibungkus. Ya, terus sambal udang petek sama sambal petek. Wah, udah sibuk kita. Karena kita pikirnya waktu pemain kan dari kita porsinya harus cukup. Terus pastinya nggak boleh terlalu pedas atau nanti gimana kalau mereka skip kalau nggak boleh sampai gimana. Kita pikirnya udah wah saya pegang sendiri semua itu 3 masakan. Kan biasanya kan saya asisten yang bisa ngebantu masak. Tapi yang itu nggak berani lepas karena faktor yang salah.